Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 8, yaitu tentang lingkungan sahabat kita. Subtema 1 tentang manusia dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa simak penjelasan berikut. Berikutnya kita masuk ke manfaat air bagi makhluk hidup. Nah, manfaat air bagi yang pertama yaitu manfaat bagi manusia. Yang pertama adalah untuk keperluan rumah tangga. Misalnya, air digunakan untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan mengepel. Dan yang kedua adalah untuk keperluan industri. Misalnya, air digunakan sebagai bahan baku minuman kemasan. Selain itu, air juga digunakan untuk pembangkit listrik yang sangat dibutuhkan untuk sektor industri. Untuk keperluan rekreasi dan olahraga, ada beberapa cabang olahraga yang memanfaatkan air sebagai sarananya. Misalnya olahraga renang, selancar, dayung, maupun arung jeram. Berikutnya untuk keperluan pertanian dan juga keperluan peternakan. Para petani sangat membutuhkan air dalam jumlah yang banyak untuk mengairi sawah dan lahan pertaniannya, sedangkan para peternak sangat membutuhkan air untuk minum ternak mereka. Terakhir adalah untuk keperluan transportasi. Dalam hal ini transportasi air adalah transportasi yang dilakukan di sungai dan di laut. Berikutnya adalah manfaat air bagi hewan. Yang pertama untuk minum. Sebagai makhluk hidup, hewan memerlukan air untuk metabolisme tubuh. Yang berikutnya sebagai tempat hidup, ada beberapa hewan yang tempatnya di air, misalnya ikan, udang, dan juga lumba-lumba. Yang ketiga untuk membersihkan tubuhnya, misalnya kerbau, gajah yang biasa membersihkan tubuhnya dengan cara masuk ke dalam air. Dan yang keempat adalah sebagai alat perlindungan, contohnya buaya. Buaya menghabiskan sebagian waktunya di dalam air untuk menghindari panas sinar matahari di siang hari. Itu adalah manfaat air bagi hewan ya. Kita lanjutkan manfaat air bagi tumbuh-tumbuhan. Yang pertama adalah manfaat air untuk melakukan proses fotosintesis. Di dalam proses fotosintesis, air akan diserap oleh akar untuk dibawa ke daun. Selain untuk fotosintesis sebagai tempat hidup, karena ada beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air. Seperti contoh enceng godok, teratai. Dan yang ketiga untuk sebagai pelarut, sebagai zat hara. Zat hara dalam tumbuhan itu bisa dilarutkan oleh air dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Biasanya yang diangkut dalam bentuk mineral atau hal-hal organik dari hasil fotosintesis. Nah, itulah tadi manfaat air untuk tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke siklus air. Nah, air itu biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa tapi tidak pernah habis. Nah, kenapa itu tidak pernah habis? Karena air itu melalui dengan siklus air, atau bisa saja disebut dengan siklus hidrologi. Siklus air hidrologi adalah proses perputaran air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Nah, ada beberapa tahapan dalam siklus air ini. Ada 5 tahapan, dimulai dari evaporasi, respirasi, kondensasi, resipitasi, dan sampai infiltrasi. Nah, dari gambar nanti kita bisa lihat dari proses pertama evaporasi. Evaporasi itu artinya adalah penguapan. Penguapan itu yang terjadi pada permukaan perairan.
Nah, di gambar bisa lihat nanti ada tanda panah ke atas yang menunjukkan proses evaporasi atau penguapan. Nah, untuk proses yang kedua yaitu transpirasi. Hilangnya uap air dari tanaman atau bisa saja disebut dengan penguapan. Nah, bedanya apa evaporasi dengan respirasi? Evaporasi itu penguapan pada perairan seperti danau, laut, dan sungai, sedangkan transpirasi itu adalah penguapan terjadi pada tanaman. Jadi aslinya sama saja, sama-sama penguapan. Setelah penguapan itu ada proses selanjutnya adalah proses kondensasi. Kondensasi itu adalah pengembunan. Karena kondensasi itu berarti terbentuknya titik-titik air melalui pengembunan dari uap air di awan. Kalian bisa lihat di gambar ya, dari pembentukan awan itu dari proses kondensasi. Selanjutnya proses resipitasi. Resipitasi itu antara lain adalah kata lain dari hujan, atau bisa disebut dengan turunnya titik-titik air. Di sebelah di gambar itu bisa dilihat nanti ada titik-titik hujan resipitasi di sana. Dan berikutnya adalah infiltrasi. Masuknya air hujan ke dalam pori-pori tanah. Air yang masuk ke tanah itu akan kembali lagi ke sungai dan berakhir di laut, dan nanti akan terjadi siklus air kembali. Berarti siklus itu berarti selalu berputar ya. Itu yang menyebabkan kalau air itu tidak habis. Berikut adalah faktor yang dapat mempercepat dan memperlambat daur air. Yang pertama adalah energi matahari. Nah, setiap wilayah di bumi itu biasanya disinari dengan kadar yang berbeda tergantung dari bentuk permukaan dan letak geografisnya. Kelembapan udara, jika udara makin dingin, maka kandungan airnya juga akan semakin banyak. Angin sangat berpengaruh terhadap daur air karena gerakan angin secara terus-menerus itu akan terjadi proses hujan. Suhu udara, kalau suhu udara itu sangat mempengaruhi besar kecilnya curah hujan di suatu wilayah. Itulah faktor-faktor yang dapat mempercepat dan memperlambat daur air. Demikian penjelasan materi manusia dan lingkungan. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.